Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf tadi ya, mungkin karena ada jaringan di saya atau di Bang Oki, intinya ada salah satu yang bermasalah gitu, sehingga tadi di layar saya masih muter-muter. Mungkin di layar teman-teman nggak muter ya, tapi di HP saya dari tadi muter-muter terus. Intinya kurang enak lah untuk diajak diskusi, karena ketika kita ngomong kemudian yang dilihat adalah muter-muter-muter saja, agak susah nanti nyingkronkannya. Oke, di malam hari ini Bisik Jodoh bincang asik tentang jodoh. Saya Muhammad Nasir dan nanti bersama dengan Bang Oki Aryono, founder Ngaji Jodoh, mengajak Anda untuk sharing. Mbak Puji, terima kasih sudah semangat sekali melambaikan tangan. Mungkin punya pengalaman ta'aruf yang terhalang jarak. Seperti apa? Silahkan bisa sharing di kolom komentar. Kemudian juga tadi Bang Oki sudah menceritakan ke kita ada beberapa eh, kejadian ataupun yang dialami oleh teman-teman yang menyebabkan sebenarnya penting untuk membahas ta'aruf terhalang jarak ini. Ada Mbak Novita juga, terima kasih Mbak Novita yang mungkin saat ini sedang menunggu kehadiran buah hati ya. Kemudian Mas Zain Ahmad yang kabar baik juga ini ya, istrinya sudah sebentar lagi mungkin akan punya teman teman dalam kehidupan ya, selain istri ada anak dan sebagainya. Dan juga tadi sebelum-sebelumnya ada yang gabung, ada Ustadz Carlos, ada Mbak Elsa, kemudian siapa tadi lupa saya. Ini saya buka kembali karena tadi sempat kurang kurang bagus. Hatinya kurang tersambung kali ya. Baik, belum punya pengalaman Kak ta'aruf terhalang jarak. Oke, nggak apa-apa Mbak Puji kalau belum punya pengalaman, mungkin pengalaman yang lain ya yang terhubung dengan ta'aruf. Mbak Oki, halo. Assalamualaikum. Sambil Salam. Nah, ini bikin mie nih. udah cakep kalau gini ya. Ini mie apa nih? Mie rasa Indonesia atau mie rasa Korea atau mie rasa Jawa? Mie rasa yang pernah ada. Rasa yang tertinggal ya. Rasa-rasanya masih sayang. Oke. Yang penting rasa itu hanya untuknya ya, jangan untuk yang mantan-mantan yang lalu. Yang pernah yang 4 kali nggak sukses itu jangan sampai rasa itu ya. Rasa sayang pokoknya. Oke. Ya. Tadi Bang Oki Bangga, nyebutkan sebagian dari banggain. kita Bang Zain, ada Mbak Fatma yang Mbak Fatma sebenarnya tadi mau sharing ya ta'aruf terhalang jarak. Silahkan bisa komentar. Jadi nanti sharingnya akan kita bahas, kita bagi juga untuk teman-teman yang lain. Sebenarnya banyak ya, bukan banyak sih, ada beberapa kasus juga teman saya nih Bang Oki yang Iya, sebenarnya belum ta'aruf sih, cuman apa ya istilahnya, ya ada PDKT lah gitu. Jadi ketika lulus S1 itu penjajakan ya. udah PDKT, penjajakan, bahkan sampai kayaknya itu mau nunggu kuliah dulu, ngelanjut S2, cuman karena berbeda tempat ya, yang satu kuliahnya di mana, yang satu kuliahnya di luar kota, sehingga ada jarak, dan ternyata dalam prosesnya itu lama-kelamaan, ternyata tiba-tiba nikahnya sama orang lain, padahal ada yang nunggu, Ya itulah, ya. Aduh, bucin katanya, Mbak Fatma. Oh, kita bucin nggak? budak cinta. Masya Allah, budak cinta ini masuk syirik nggak budak cinta ini? Kalau orang Sunda bilang budak asep, anak Budak anak asep. ganteng, Jadi anak kalau ganteng. anak ganteng. Kalau orang Malaysia, budak tuh anak-anak ya. Iya. Orang Sunda juga anak-anak. Budak-budak. Oh, Orang anak-anak juga Sunda ya. ya, iya. Oke, tapi kalau secara umum di bahasa Indonesia budak tuh ya hamba gitu ya. Jadi Ya. menghamba kepada cinta. Jadi saking bucinnya mungkin akhirnya meskipun terhalang jarak tetap diiyain, dibelain gitu ya. Ya. Terhalang jarak. Apa sih Bang Ki seberapa signifikan sebenarnya jarak ini menjadi penghalang dalam proses ta'aruf? Ya. Jadi saya mulai dari anu ya, mulai dari eh, apa istilahnya? Membangun paradigma berpikir dulu, fondasi berpikirnya, Hmm. ya, Ya, bahwa manusia itu satu adalah makhluk penghitung, ya, dia suka menghitung.
Saya ngelakuin ini dapat apa? Kalau saya begini, Ya, apa manfaatnya buat saya? Ya karena itu ya. Allah memberi banyak pahala. Kalau ngamalkan ini Hmm, pahalanya sekian, ya kan? hmm, Kalau sholat berjamaah 27 derajat, ya. Nanti hmm. malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan, ya kan? Nah ini semua dalam rangka manusia itu didorong untuk berbuat baik, ya, amal soleh. Nah dalam kaitannya itu pula manusia adalah makhluk yang mendapat apa mukalaf ya apa istilahnya mendapat amanah dari Allah. Hmm. Dia kena hukum sunatullah sebab akibat. Kalau ada Oke. sebab pasti ada akibat. Walaupun ya, ada pengecualian, hanya Allah yang berkuasa menjadikan suatu sebab tanpa ada akibat, atau akibatnya berbeda Hmm, sama sekali, atau berlawanan, ya. atau ada akibat Allah menjadikan itu tanpa sebab. Ya, bisa Hmm, begitu itu. Tapi itu pengecualian, nggak bisa dipakai patokan. Ya. Namanya ya. kecuali. Karena ini Allah ya. Iya, Hmm, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Hanya betul. nanti dijelasin sama Allah bahwa itu kemustahilan itu wewenang Allah. Hmm, Contohnya kalau ada sebab tanpa akibat, itu Nabi Ibrahim dibakar tidak kena api, tidak terbakar ya. Itu ada sebab tanpa akibat. Hanya Allah dan satu-satunya itu. Jangan coba-coba itu. Main api ya kebakar Anda. Satu-satunya ya, dan betul. nggak boleh jadi patokan. Ya. Ada pula Dan tidak terulang lagi ya. iya eh, apa ini namanya satu-satunya itu. Yang kedua Hmm, contohnya lain ada akibat tanpa sebab. Ya. Kelahiran Nabi Isa itu secara hukum sunatullah nggak ada sebabnya, nggak ada ayahnya bisa lahir tuh. Nah, kalau sekarang ada ya. perempuan hamil nggak ada ayahnya nggak mungkin, pasti ada ayahnya. Cuman yang mana itu yang masalah. Yang mana yang mau bertanggung jawab itu Iya, nyarinya yang susah ya. iya. Heeh. Kan repot kalau ngeroyokan gitu kan, repotnya di situ. Nggak bisa Ya. membuktikan. Nah, sebagai manusia, sebagai makhluk yang hitung menghitung, maka Anda harus menghitung pula kemampuan diri Anda sendiri. Jarak sekian-sekian, jarak 10 kilometer, 50 kilometer, 100 kilometer, 200, 300 dan seterusnya, itu mampu nggak kita Hmm, untuk memantapkan diri bahwa dia layak untuk kita, layak untuk saya, atau dia layak menerima kita. hmm. Ya, kenapa begitu? Karena kita hidup di negeri timur ya, Nusantara atau negeri timur. Orang timur itu kalau menikah itu sak keluarga-keluarganya ikut semua. Ya. Tidak hanya saat akan nikah, bahkan saat melamar, saat meminang, atau kalau bahasa Inggrisnya itu saat saat propose ya. Melamar itu kan propose. Lamaran. Atau ya kalau sudah propose diterima namanya engagement, engage, Hmm, pertunangan. oke. Itu keluarga besar satu kompi pun ikut itu. Ya, Betul. nggak laki nggak perempuan Sak sama kampung aja. itu, sak RT. Satu kampung, iya. Ya. Kalau daerah-daerah tertentu malah satu kampung. Nah, karena Cuman kita saya tinggal aja di mungkin timur, kayaknya yang sendirian. iya. Sekarang kita tinggal adat ketimuran, maka Hmm, nggak bisa kita berangkat sendiri, nikah sendiri, nggak ada orang lain, nggak ada apa, nggak bisa. ya. Kecuali Anda tinggal di Jerman atau di Belgia gitu, Hmm. berdua saja, Jejer misalnya, kauman ya. iya, misalnya Bang Nasir sama Kak Mutia berdua dengan tokoh agama sudah di apartemen mana, di Hmm. restoran mana. Nah, I pronounce you husband and wife. Ya.
Saya tetapkan kamu suami istri. Ya. You can kiss the Ya, bride. Ya. Kamu bisa selesai. cium. Ya. Kamu bisa cium itu Hmm, pengantin perempuan. Tanpa saudara, Manten. tanpa keluarga, berdua saja dengan tokoh agama. Ya, sesuai agama masing-masing. Selesai. Hmm. Tanpa apa orang ini. Nah, kita nggak bisa begitu. Nah, maka untuk itu Anda harus mengenal baik calon Anda, sak keluarga-keluarganya. Itu satu. Oke. Yang kedua, keluarga Anda juga harus kenal si dia, sak keluarganya juga. Jadi pertama Anda kenal sendiri sama si calon, berikutnya keluarga Anda dan keluarga dia harus kenal kita masing-masing. Hmm. Nah, maka Anda harus hitung pengenalan itu, ta'aruf itu kan kenalan toh. Namanya bisa kenalan, bisa ta'aruf, bisa penjajakan, bisa PDKT, bisa apalah. Hanya saja kalau pakai nama pacaran itu kesannya hanya berdua-duaan. Ini yang dilarang agama kan begitu. Hmm. Iya, iya. Nah, maka kalau Anda ingin kenal keluarganya keluarga dia juga ingin kenal Anda, maka Anda harus berkunjunglah silaturahim. Ya, saling berbalas. Nah, syaratnya tidak berduaan yang menimbulkan fitnah atau nanti menjurus pada perbuatan dosa. Nah, jarak Dia ini saling Anda harus berkunjung, hitung. otomatis nggak berduaan ya. Iya. Karena ada kejadian, ya Hmm? menurut saya ini pemahaman yang belum lengkap. Saya tidak menyalahkan fikihnya ya, tapi mohon Ya. maaf ya teman-teman, jangan menganggap saya anti ya. Tolong ya, nanti. Karena begini, ini ada ikhwan, udah duda memang, dan usianya 30-an, Hmm? ada ahwat gadis berminat sama dia. Kenal lah, Hmm. nggak tahu siapa yang kenalkan, dia nggak cerita. Nah, cuman keluarga yang laki ini di Solo. Yang laki Oke. ini domisili Surabaya, kerja di Surabaya. Cuman memang Hmm. orang tuanya sekarang menetap di Solo, dulu juga Surabaya. Nah, bagaimana nggak tahu gimana si Ahwat ini kepingin kenal keluarganya yang di Solo, keluarganya lakinya. Hmm. Berangkatlah berdua coba, naik kereta Berdua. Oke, di berdua. perjalanan berdua Nah, ya. apa sebetulnya yang saya agak prihatin ya? Si perempuan ini berjilbab rapi, besar, bercadar, belum ada masker Hmm. lockdownnya, belum belum corona ya. Dia udah masker duluan ya. Iya, Udah dia masker duluan. iya dia pakai cadar. Nah, kan Nah. ini kan kontradiksi ya. Sebagai muslimah yang taat berjilbab sampai menutup wajah, kok berdua-duaan dengan laki yang bukan mahramnya. Surabaya Solo lagi. Hmm. Hmm. Nah, Surabaya Solo ya nggak dekat. Karena apa? Nggak mungkin Anda berangkat pagi, sorenya udah balik lagi, nggak mungkin. Solo butuh waktu 6 jam sampai 8 jam, ya kan? Nah, pasti bermalam itu. Nah, bermalamnya di mana ini kan yang masalah. Berdua-duaan aja begitu udah masalah, apalagi nanti bermalam di mana. Kalau bermalamnya di keluarganya yang laki, masih mending lah ada keluarganya. Tapi kalau Hmm. bermalam di mana, aduh, siapa yang jamin kan? Oke. Iya. Nah, Ya. ini harus dihitung betul sama teman-teman. Jarak ini. Oh alah, Solo Pak masih deket. Ini Bang Nasir, Kalimantan Selatan. Nah, makanya dihitung betul. Bukan soal kilometernya, tapi kemampuan fisik, finansial, uang, dan pikiran, dan apa ya, pikiran lah semua dihitung betul. Jarak segitu sama dengan kemampuan saya, tipikal orang kayak saya ini, apa ya istilahnya. Saya masih fit apa udah kedodoran. Nah, ini dihitung betul. Jarak itu. Sanggup apa enggak ya? Iya. Misalnya duitnya cukup, tapi pikirannya nggak nyampe, aduh capek, riwa-riwi, sana sini. Nah, kan nggak masalah Pak, duit Ya. cukup, ada Artinya, kerjaan. Ya, uh, jadi semua dihitung, ya uangnya, ya waktunya, hmm. ya pikirannya.
ya omongannya orang Hmm. juga. Maksudnya keluarga besar ini loh, Hmm. ngomong apa gitu. Hmm. Jadi Ya, ya. kan kan bisa aja nanti muncul begini. Kamu ini jauh-jauh kenal misalnya orang Bekasi, Surabaya, Bekasi. Apa nggak ada orang cakep di Surabaya? Kan omongan Ya, begitu ya. kan ya maklum juga. Kalau misalnya masih Surabaya Malang, Surabaya Jombang, oke lah. Tapi kan Bekasi, wah 10 jam bisa Karena 15 jam. mungkin uh, mau pindah kota paling dia, mau di dekat-dekat dengan Anies Baswedan ke Jakarta ya, Bekasi. Ya, Ya, karena ada artinya jarak ada ini adalah contoh. Mau nyapa dulu masalah, apa? Bahas adalah lebih masalah detail. ya. Oke. Kita sapa teman-teman yang sudah bergabung ya. Ini ada yang mengirimkan pengalaman. Tadi ada Mbak Fatma yang bergabung pernah katanya terhalang jarak. Terus sekarang ini lagi menunggu orang tersebut ya, lagi nunggu si dia. Terus dia bilang kalau dia harus meninggalkan untuk sementara waktu. Nah, ini Gimana? apakah ditunggu? Apa dikat cari yang lain gitu ya? Mbak Fatma ya. Kalau perempuan ya sebaiknya kalau belum ada kepastian tanggal hari H, kapan kamu melamar atau kapan kamu akad nikah? Misalnya ini yang misalnya saya ini perempuan. Dalam pikiran saya, si laki ini kapan mau melamar, tanggal berapa? Sebut tanggal, jangan bulan. Kapan akan nikah? Kalau nggak muncul dua tanggal ini, sebaiknya buka pintu Ya, yang lebar. Ya. Buka pintu dan buka oke. hati. Ya. Baiknya yang ditunggu ya. Artinya bukan ditunggu begini, maksudnya siapa cepat ya Jangan dapat. ditunggu maksudnya. Mungkin Misalnya ya, berhadiah dong. misalnya Mbak ini loh, Mbak Fatma ya, Mbak Fatma. Ya, Calonnya sebetulnya namanya Budi lah. Saya ngawur ini ya. Mohon maaf kalau bener. Misalnya Budi tadi waktunya nggak jelas. Dia mau melamar hmm, kapan, mau akad nikahnya kapan, nggak ada tanggal nih. Nah, ya, asumsinya nggak ada tanggal. hmm, Nah, Mbak Fatma bolehlah buka pintu buat pejuang-pejuang jomblo yang lain. Nanti ya, yang datang melamar duluan siapa? Apakah Mas Budi atau yang lain? Dan Mbak Fatma itu hmm, ridho dengan calonnya atau menerima calonnya, ya. jadi dia yang beruntung. Jadi Oke. apa bukan menunggu artinya kalau lu duluan, lu yang dapat kan begitu. Kalau tadi Jadi Budi bukan ya, menunggu, tapi membuka ya, membuka iya, seluas-luasnya bagi siapa yang mau datang ya. iya, kan perempuan itu ibarat pintu, ya, Nah, laki-laki itu ibarat ini, anak bunga, pos apa Pak Pos ngantar surat maksudnya surat KUA. ya. Nah, siapa yang ketok duluan dan kita cocok sama paketnya, suratnya, oh cocok nih suratnya. Ya udah, Hmm, ngapain yang jauh ditunggu kan begitu. Ya yang duluan hmm. dong, Oke. begitu. Yang jauh, yang lama, yang tidak jelas, yang mencela-mencela gitu ya. Udah hempaskan saja, buka kesempatan untuk yang lain ya, Bang Oki ya. Iya dong, ngapain nunggu yang Oke. nggak jelas. Jadi, oke, Gece Mbak gitu. Fatmanya ketawa ini. Ketawa dia setelah Ya, mendengarkan penjelasan ini. ya iyalah, nunggu yang nggak jelas. Iya, Mending nunggu terima maghrib kasih jam Mbak berapa Fatma. itu. Jadi, Buka puasa kan jelas tuh maghrib. itu jelas ya. Buka Oke. puasa nih habis ini maghrib. Menunggu Isa udah jelas ya. Daripada Iya, menunggu yang nggak jelas. Terima kasih Mbak lagi. Vika. Ini ada Mbak Dina, kemudian Pak Bang Jack ya, Pak Jakaria sudah bergabung dan boleh dong tinggalkan jejak teman-teman yang mungkin pernah ngalamin ta'aruf terhalang jarak, seberapa seberapa meter, seberapa masalah sih sebenarnya jarak itu bagi orang-orang yang mungkin dalam proses ta'aruf atau bahkan mungkin yang saat ini sudah melewati tapi ternyata itu berkesan dalam kehidupan ketika ta'arufnya terhalang jarak. Oke, syukron kasiran kata Mbak Fatma. Terima kasih kembali Mbak Fatma Pada Pak dan juga Jakaria ya? yang Itu lain ya Jakaria itu. yang punya pengalaman. Iya, Anggota Dewan, anggota DPR. barusan saya.
Mantan ya. Surabaya. Hah? Udah mantan tuh? Masih tuh? Udah, itu 2019 terakhir. Oh 2019 iya ke dah. 2024 kemudian Apa gantinya? belum rezeki, belum rezeki. Gantinya Bu siapa? kemarin Bu dapil mana ya Aning. itu ya? Bu Aning ya? Bu, kayaknya iya, ya kayaknya Bu Aning ya. Saya nggak hafal lah. Nanti udah kita membahas tentang itu ya. Nanti nanti yang lain komplain ya. Iya. Ta'aruf terhalang jarak, ternyata jarak itu harus dipertimbangkan betul-betul ya. Karena Ya, tadi keluarga, kemudian keuangan, kemudian psikisnya, ya. dan tapi kalau sanggup kan nggak masalah ya Mbak Oki ya. Nah, Artinya jarak ini tidak membuat orang kemudian terbatas untuk mencari jodoh. Hanya yang dekat-dekat dengan rumahnya saja, dengan daerahnya saja. ya, ini ada contoh ya. Eh, ada kunci kalau ta'aruf itu yang penting domisili. Hmm, Domisili itu bekerja di mana atau profesinya di mana. Oke? Ya. Nah, Saya ada cerita ta'aruf, saya sebut nama aslinya nggak apa-apa. Udah menikah, alhamdulillah. nah, Namanya Idrus, nah. asli Oke, Bang Palembang. Idrus. Ya, orang Palembang. Hmm, Tapi ya. kerja di Surabaya. Ya. Hmm. Terus calonnya ini namanya Mbak Latifah, Mbak Iva, Teh Iva, orang Mbak Garut, Ipa. Jawa Hmm. Barat. Tete, berarti orang Bandung. Sunda, ya. Garut, Garut. Ya. Hmm. Kuliah di Surabaya, kerja di Surabaya. Ya taruh di Surabaya dong sama Simbaknya. saya. Ya, Teh Iva. Ya. Oke. Taruh di Ah, Surabaya, alhamdulillah cocok. Nah, hmm. tinggal ngatur waktu kapan silaturahim. Minimal ke Garut dulu dah. Bang Idrus, apa namanya, silaturahim ke Garut. Kan jauh Surabaya Garut. Apalagi Palembang ya. Oke. Jadi Ah, Bang Idrus akhirnya jadi Bang menghitung. Idrus sendirian sendiri Ya, dulu atau gimana? jadi Bang Idrus, saya beri saran, Bang, cari saudara yang dekat Jawa Barat situ, siapapun. Kalau bisa yang sudah Hmm. nikah, menemani berkunjung ke Garut. Karena keluarga Palembang dalam waktu-waktu itu belum memungkinkan Hmm. menemani atau menjadi duta untuk Bang Idrus ke Garut. Ketemu keluarganya Ya. Teteh Latifah. Ya Alhamdulillah ada Hmm. pamannya di Tangerang. Ya. Hmm. Nah, siapa namanya? Teteh Latifah juga sangat berbaik hati, sangat welcome. Akhirnya pertemuannya tidak di Garut, Bang, di Jakarta, Hmm. di Jakarta. Oh, Si ya. Latifah punya kakak perempuan dan suaminya rumahnya di Jakarta. Alhamdulillah malah Hmm. dekat stasiun Pasar Senen. Ya. Jadi Bang Idrus dari Surabaya ke stasiun Pasar Tangerang. Senen, ya terus ke rumah pamannya di Tangerang. Hmm. Akhirnya Bang Idrus sama siapa itu, sama pamannya silaturahim lah ke Jakarta. Jakarta. Nah, ayahnya Latifah mau Ya. berkorban dari Garut ke Jakarta. Akhirnya Oh, mel, niat, ya, niat ya, niat ya ya. melting pointnya apa titik kumpulnya yaitu di mana di Jakarta. Nah Jakarta. Oke. ini namanya ada usaha Allah kasih jalan Hmm. kemudahan. Oke. Kan Surabaya Garut juga nggak gampang. Nah yang gampang kan Jakarta. Tuh. Ongkosnya lebih Hmm. murah karena apa? Trafiknya banyak jadi kan murah. Dan pulangnya Dan juga gampang. dua-duanya berkorban Bang Oki ya, dari pihak laki-laki dan perempuan dua-duanya mengeluarkan Ya, effort, ya usaha, upaya. walaupun effortnya setelah setelah ada kepastian keduanya cocok. Nah, ini yang Hmm. penting. Nah, keduanya cocok, tinggal apa namanya ya? Minta restu keluarga. Keluarga besar. Tuh. Ya, kan sekali aja cukup sebetulnya. Cuman Bang Idrus Hmm. orangnya sangat ini baik, memang dari pesantren, dari Mahat, ya, sehingga Hmm. pemahaman agamanya bagus. Berapa 3-4 bulan setelah dari Jakarta berkunjung lagi ke Garut dengan paman yang Tangerang tadi. Oke. Ya,
mempertegas gitu. Sebetulnya sih sudah nggak perlu lagi, tapi ya sambil kenalan juga ya nggak apa-apa. Ada ongkos. Nah ini ongkosnya ini dihitung sama Bang Ya. Idrus. Nah, alhamdulillah cukup karena jaraknya kan jauh tuh. Maksudnya jarak waktunya itu dari pertemuan di Jakarta 5 atau 4 bulan setelahnya baru ke Garut. Nah, tetap yang Palembang Hmm. nggak bisa datang karena faktor jarak dan pihak Palembang hanya mengatakan siap datang kalau pas nikahnya saja. Nah, Oke. Sudah kira-kira jadi ya. ya totalnya itu 8 bulan atau 9 bulan dari ta'aruf dengan tim ngasih jodoh baru menikah. Nggak Hmm. apa-apa karena sudah ada kepastian tanggalnya. Itu tadi buat Mbak Fatma. Ya. Jauh Ya. kalau ada tanggal yang pasti nggak apa-apa ditunggu. Karena Bang itu tadi harus nunggu 9 bulan atau 8 bulan. Kenapa? Hmm. Karena di bulan keempat dari ta'aruf itu adiknya Idrus menikah di Palembang sana perempuan. Oke. Maka ya keluarga Palembang menyatakan berat kalau dalam jangka waktu yang dekat untuk menemani Idrus menikah di mana? Di Garut. Garut. Sehingga waktunya agak panjang ya. Gak panjang, tapi kan pasti. Nah ini, kepastian itu yang Hmm. kutunggu, kata Arman Maulana. Perempuan menunggu Gitu Mbak kepastian. Fatma ya. Iya. Kalau Kalau, nggak pasti ya diempas saja. kalau laki menunggu keberanian. Nah, Hmm. kalau perempuan menunggu Ya, kepastian. ya. Atau Kalau contoh, laki-lakinya nggak berani, nggak usah ditunggu ya. ya. Ada contoh lagi Bang yang, tapi ini cerita ya dari Ustadz Heru kalau nggak salah. Ya. Ini ada ikhwan saya atau akhwat saya lupa, laki atau perempuan. Memang kepingin nyari Ah. calon orang dari Bandung dan sekitarnya. Oh, Ya. memang niat ya nyari orang Sunda ya. Ya, dia orang Jawa Timur, Surabaya sini. Saya lupa kotanya apa. Pokoknya Ah. orang domisili Surabaya lah. Terobsesi banget mungkin sama orang Sunda ya. Nah, lalu dia mencari banyak info, kajian-kajian pranikah atau forum-forum pranikah yang Islami di Bandung. Hmm. Jadi misalnya Oke. sebulan sekali di sana, terus nginep di mana, Datang. ya hotel apa Oh. yang murah-murah mungkin gitulah. Ya, nggak tahu mungkin Hmm. uangnya juga banyak, saya nggak tahu ya, ceritanya nggak sampai ke situ. Jadi memang rutin ikut ya agenda Ya, seperti itu harus ke Bandung. ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, dia intens Ya. itu. Mungkin Hmm. sambil jalan-jalan kali ya, sambil traveling ya. Betul. Mungkin sama temen juga, sama-sama cewek atau sesama cowok ya. Terserah ini mah. Gitu. Hmm. Yang penting kan tidak berdua-duaan laki perempuan. Nah, Ya. karena dia ada usaha, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Dapat tuh jodohnya orang sana. Saya nggak dapat info apakah Oh, sekarang domisili di Jawa Timur atau di Jawa Barat, saya nggak tahu. Yang Jawa penting Barat. infonya Oke. alhamdulillah dapat jodoh di sana. Ya itu Oke. dihitung betul ya. Memang niat ya nyari orang Ya. sana, akhwat sana atau pria sana atau wanita sana. Ya. Kalau Ustadz Oke. Hanan Ataki itu Arti. Bandung ya, Iya. Bang? Ustadz Hanan itu mana? Iya. Bandung. 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 Oh, ya kan banyak tuh Ustadz Hmm. Hanan, Betul. Agim, ya, siapa Ah, lagi banyak tuh saya. ah. Ada banyak. Pusat-pusatnya yang masih buka cabang juga banyak di Bandung itu. Gak usah dibahas soal itu mah. Ya. Ketahanan, udah buka cabang tuh. Oke. Artinya bagi sebagian orang jarak itu tidak menjadi penghalang ketika mereka sudah niat. Kemudian tadi ada kesiapan ya, kesiapan finansial, kesiapan fisik, kesiapan keluarga dan lain sebagainya. Bang Oki, kita beralih ke fitur pertanyaan ya. Ini kayaknya sudah ada yang masuk Boleh. dari Mbak Rere Johannes. Mana? Assalamualaikum Ustadz, saya wali tidak ada. Ada kenal seorang laki-laki dan qadarullah beberapa kali mau nikah gagal karena terhalang orang tua beliau. Jadi takut ngajak nikah. Kemudian takut mengecewakan perempuan, si laki-laki tadi ya. Nah, seandainya boleh tidak ya kalau keluarga saya yang maju menawarkan diri
karena wali tidak ada, apakah dalam kasus seperti ini bisa minta bantuan ngaji jodoh? Nah, langsung ditodong nih ngaji jodoh. Ya. Jadi ngaji jodoh ini punya prinsip tiga, prinsip utama. Pertama adalah Ya. persaudaraan, yang kedua adalah pembinaan, yang ketiga adalah penyiapan generasi terbaik. Tiga. Oke. Nah, dalam konteks Mbak siapa? Mbak Rere, Rere. ya, namanya persaudaraan itu harus kenal. Jadi kita bukan semacam apa? Kita bukan Anonim gitu ya. bukan agen. Yang ada di media, yang di online, yang nggak tahu siapa adminnya gitu ya. Iya, kita bukan agen. Itu bukan lapak apa. Beli klik.com ya. Oke. Ya, maka kalau minta bantuan kami ya kita harus kenal Mbak Rere itu seperti apa. Calonnya namanya misalnya namanya ya Budi lah. Gampang. Ini Budi, ini Oke. Ibu Budi. Misalnya namanya Mas Budi ya. Nah, Ya nah, Mas Budi seperti apa? Kita pengen kenal dulu ya. Kalau Surabaya sekitarnya bolehlah suruh main ke rumah saya atau ketemu di mana oke. gitu. Ngobrol-ngobrol aja Nah, dulu. Ngobrol dulu. Ya nanti karena apa? Kita pengen tahu duduk masalahnya di mana, kan begitu. ya. Nah, kata pakar manajemen, kalau kita menemukan masalah, menemukan akar masalah, maka itu 50% solusi. Oke. Misalnya motor kita mogok, sepeda motor. Kita cari sumbernya. Mogoknya kenapa? Nggak tahu. Susah itu. Kalau ketemu nih, businya udah soak. Nah, tinggal beli yang baru kan. Belinya Ya. 50%, nemunya 50%. Nah, Hmm. jadi nanti Mbak Rere Yohanes tadi, Mas Budinya sama Mbak Rere-nya boleh main ke rumah saya. Sendiri-sendiri. Jangan bareng dulu. Kita pengen tahu kira-kira eh, akar masalahnya kayak apa. Nah, biar tim ngaji jodoh bantunya pas. Ya, persaudaraannya itu Oke. ketemu di situ. Ya, Ketemu ya. Jadi tim ngaji jodoh harus mengetahui siapa Mbak Rere ini ya. ya pertama. Yang Kemudian kedua, siapa masnya itu. laki-lakinya tadi itu. Iya. Apa masalah mereka. Jadi nggak bisa langsung kayak customer service yang nanya, Iya. kemudian ditanya alamatnya, kemudian nomor HP, nama ibu, Ya. udah selesai. Nggak bisa ya, harus ketemu. Nah, harus ketemu dan harus tahu. Nanti kalaupun nanti sudah tahu dan ketemu, baru mungkin insya Allah bisa diproses, dibantu Bang Oki ya tadi untuk Iya. apa namanya mempertemukan itu. Iya. Cari cari akarnya dulu apa nih titik titik kendalanya di mana? Para dokter diagnosa dulu. Sakit flu apa sakit Oke, ya. sakit itu kepala? Uh, Sariawan kayak saya apa sakit kalau kepala mis kan? uh, kalau misalnya Mbak Rere ini domisilinya bukan di Surabaya dan sekitarnya, gimana Bang Oki nih? Misal di daerah Jawa Tengah gitu kan, atau Jawa Banten tadi misalnya, atau mungkin bahkan di luar Jawa, gimana? Di video-video yang sebelumnya di siaran kita yang sebelum-sebelumnya saya min saya menganjurkan teman-teman sangat menganjurkan untuk banyak-banyak ikut kajian ustadz-ustadz yang terdekat. Domisilinya di mana? Oke, Ya, misalnya ya. Semarang. Ya, banyak-banyak lah itu kajian di Semarang. Kalau udah sering kajian, silaturahim ke ustadznya. Silaturahim ke Ya. istrinya. Kalau Anda perempuan ya ke ustadznya sama istrinya. Main ke Hmm, rumahnya, bawa pisang, bawa semangka. hmm, ya. Nah, kalau Kenapa sudah sering, harus istrinya tuh? Ada filosofinya kah atau gimana? loh, kalau teman-teman perempuan, kalau terus-terusan sama ustadznya ya, kan ya sekali waktu juga sama istrinya ketemu. Biar ya nggak fitnah lah. Biar beberapa ustadz soalnya memang menyerahkan ke istrinya. Silakan nanti dengan istri saya, dengan Umi. Uh, Ada yang begitu kalau Oke. perempuan. Ya Kalau kak. laki sama Ya sekali. kalau uminya, kalau ibunya
passion dan juga apa istilahnya, ada kapasitas untuk kenal. Kalau enggak, misalnya otomatis sama ustadznya juga nggak apa-apa ya. Boleh. Ya. Iya, Kan ini kan oke. tergantung ustadznya ya. Nanti Hmm. kita ngobrol bertiga ya sama istri saya, ada yang begitu. Nah, Ada yang ya, dihadapi sendiri, ya itu gitu. bebas. Nah, Oke. kalau udah kenal, udah baik, Nah, nah apa? Barulah Ustadz nanti hmm. saya mau kenal sama laki-laki, tapi saya nggak ada wali atau saya jauh dari orang tua. Ya, Kalau Ustadz mau menjadi perantara, kira-kira bagaimana? Atau Ustadz oke. dan istri bantu saya perantara. Kalau Anda udah kenal baik, pasti beliau mau bantu lah. Tapi kalau Anda nggak pernah Baik. datang kajiannya, nggak kenal, nggak apa, kurang akrab, ya terus Ya gimana? siapa ini gitu ya? Iya. Gimana membantu, nggak tahu orangnya gitu. Bang, Oke. Bang Pak Nasir Oki nih ini langsung contohnya ini. dijawab. Oh iya itu, Qadarullah Oke. ini. Sebelum sebelum cerita saya nggak usah diceritain ya. Udah nggak menarik gitu. Ini jawaban dari Mbak Rere. Sekarang sudah tidak tinggal di Surabaya. Jadi sekarang Mandiri. udah pulang ke Kediri dan tadi yang laki-laki itu di Madiun. Jadi Kediri Madiun nggak jauh-jauh amat lah ya. Iya, Ini Kediri gimana? Kalau Madiun. gitu berarti Mbak Rere harus nyari yang di Kediri atau dolan nang Surabaya iki. Jadi kalau Kediri Madiun paling jauh 2 jam. 1 jam kalau lancar 1 jam 1 jam setengah lah. Kalau Madiunnya masih deket sama yang Nganjuk ya lebih deket lagi. Tapi kalau Madiunnya Ya. lebih deket sama Ponorogo ya mungkin 2 jam. Nah, kalau Kediri Madiun ya enak deket ya. Nah itu bawalah duta bisa dari keluarga dekat. Kalau ayah nggak ada wali ya siapalah paman atau sepupu. Nah, pokoknya ada orang laki yang bantu kita lah. Gitu. Kalau orang lakinya itu orang lain, ya beliau sama istrinya gitu. Misalnya Ustadz tadi sama istrinya ya. Kalau kita Ya. udah kenal akrab dan sering silaturahim, masa nggak mau bantu? Mau insya Allah. Hmm. Insya Allah ya. Ya, Bang Nasir ini contohnya ini udah Oke. ini. Mau lagi. Tadi udah Dia di skip ya. dia kan orang Kalimantan Selatan. Nah, dibantu satu-satu di Ya. Surabaya. Nah, itu Nah, nggak usah jauh-jauh ke Nganjuk Jodoh ke Bang Nasir nih. satu-satu udah mau frustasi gitu ya, nggak ada yang nyantol ini. Iya. Mbak Rere, terima kasih sudah berbagi dan kemudian tadi kalau ternyata memang domisilinya sekarang di Kediri, maka bisa dicarilah ustadz-ustadz yang ada di sekitaran Kediri. Kalau nggak nemu, ya nanti sewaktu-waktu kalau ada kegiatan di Surabaya bisa ketemu sama Mbak Oki atau mungkin di Sidoarjo ya. Nanti bisa Ya, ngobrol lebih jauh lagi. Karena ya, harus kenal, ketika sudah kenal akan mudah membantunya. ya. Sebab pernah ada peserta ta'aruf itu orang Kediri, orang Madiun, orang Jombang, Malang, main ke Surabaya, ketemu saya, ketemu tim kami di Sidoarjo. Ya. Masih lah kalau Sidoarjo, Kediri kan masih terjangkau. Kecuali Barabai, Ya, Kalimantan Selatan. bisa dijangkau kalau ada niat dan kemauan yang kuat ya. Kalau udah fix Itu Mbak tanggalnya Rere. nggak apa-apa. Barabai, Nah, Surabaya. iya. Jazakallah. Terima kasih kembali. Kemudian Mbak Fatma, wah, komentar lagi Mbak Fatma ini. Apa? Cintaku terhalang dinding pesantren katanya. Oh, Cintaku terhalang dinding pesantren. Jadi yang laki-lakinya tadi harus mondok mungkin ya atau sekolah. gampang itu, bisa diatur. Yang penting Nah, ustadznya, kiainya kita tembus dulu itu. Ya bang, jadi kalau udah, ya. kan Sebagian santri. pesantren kan ada yang memang yang seperti itu, yang membolehkan. Ada juga yang memang harus selesai baru boleh. Ya udah, siapa cepat ya dapat. Nggak harus nunggu Mas Budi Ya, tadi. Pak sayembara aja ya, dibuka pendaftaran siapa yang cepat dapat Saya, high quality jomblo. Jemblowati. Oke, yang lain juga silakan ya. Ini sisa waktu kita sekitar 15 menit lagi. Uh, Ketika ta'aruf terhalang jarak, apa yang kemudian harus dilakukan? Apa yang Ya, harus dilakukan, Bang Oki? kembali ya.
dihitung yang betul jarak. Hmm. Karena saya mendapat beberapa info itu susah. Surabaya Klaten susah, Surabaya Bekasi susah. Bahkan naudzubillah min dzalik ada yang sudah menikah dan bubar. Bahkan Karena LDM ya. bukan karena Karena pengenalan yang nggak matang. Hanya 2 hari nikah harus ditinggal. oh, Ya, oke 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 oke. 2 hari bayangin 2 hari. Ya ya, ya. Miris ya. Kasihan. Itu karena menurut saya Begitu. prosesnya juga nggak matang. Yang perempuan di Nah, Surabaya, yang laki di Bekasi. nah. Kok bisa begitu ya? Dulu, Karena nggak matang. karena kebelet banget paling gitu ya. Dan kenalnya di online, nah lagi-lagi online. Nah, Sebenarnya saya nggak menyalahkan online ya, tapi apakah sudah Anda berhitung dengan baik, dengan tepat? Yang kedua, apakah ya. Anda siap ongkos bolak-balik untuk memantapkan? Nah, pemantapannya ini yang Hmm, nggak bisa sekali 2 kali kan? ya. Nggak masalah itu. Artinya ongkosnya segala macam, nah itu tuh. Dan saran saya Hmm, jangan diputuskan sendiri, jangan ambil keputusan sendiri. Mintalah nasihat, saran dari orang dekat. hmm, Bapak, Ibu, paman, tante, om. Kalau masih belum nemu masukan yang benar-benar apa meyakinkan, ya ustadz atau orang soleh yang agamanya baik. Nah, hmm, monggo. Kira-kira begitu. ya. Ya kalau cuma sharing, Ya, eh, minta tanya-tanya ke teman-teman ngaji jodoh, saya dan tim, monggo gitu, nggak apa-apa. hmm, hmm. Sekedar Insya sharing. Allah ada banyak yang bakal bantu kok ya. Artinya ketika sudah niat dan semangat tadi, insya Allah ada aja jalan-jalan untuk kemudahan menuju jodohnya masing-masing, Bang Oki ya. Iya, iya, Termasuk meskipun jarak memisahkan. iya. Sebelum ditutup, Memang ada tren, oh belum ya? oke. Saya pernah ada Memang ada contoh itu, tren atau mungkin juga contoh apa ini? yang perempuannya itu domisilinya di Jogja. Ya, yang laki domisilinya di Jombang. Kan jauh ya. Hmm, Tapi ya, taruhnya di Surabaya. Jogja, Jombang. Di Jalan Citarum nomor Ketemunya 19. di Surabaya. Citarum 19. Oh, yang kemarin nikah. Yang kemarin udah nikah itu. Tahun lalu ya, tahun lalu. Tahun tahun lalu nikahnya. 2019. Ya. Oke. Nah, itu mereka Iya. mau, mereka Hmm, mau. Kebetulan yang hmm, Jogja tadi memang KTP Surabaya, orang tua Surabaya. hmm. Hanya saja kerja di Jogja. Jogja. Yang Baik. Jombang juga saya suruh taruh di Surabaya juga mau. Ya udah. Citarum Oh, 19 oke. Nanti saksinya. Citarum 19 ya. Oke, Iya. teman-teman kalau mau ke Citarum 19 dekat Masjid Al-Falah ya, Kafenya belum buka ya? Surabaya. Belum lah, kan masih pandemi nih. Oh, sampai kapan? Oke, eh, karena emang nggak bakal dibuka lagi itu. Lo ada satu Hairul Huda. Oh iya dah. Salam satu dan terima kasih sudah bergabung. Mau nambah cabang Woi, silahkan bisa konsultasi sama Bang Oki. Ustadz Huda janganlah. kalau mau nambah cabang bisa konsultasi sama Bang Oki. Langsung aja ke Dinoyo 57. Uh, 109 kalau beliau ini lapornya. Oke, tadi Mbak Rere nanya kalau mau ngubungin Bang Oki via apa? Bisa kontak Ngaji Jodoh ini aja ya. Ini kan akunnya Ngaji Jodoh yang sedang live ini. Ya, Betul Bang Oki ya? DM aja ya, DM. Ya. Mbak Rere silakan bisa DM ke akun Ngaji Jodoh karena sekarang saya sedang live dengan akun Ngaji Jodoh yang dipakai Bang Oki sekarang. Jadi akunnya Ngaji Jodoh bisa DM di sana, kemudian bisa lanjut nanti bisa diskusi dan semoga ke depan ketika kita diskusi ini sudah ada kabar baik ya dari Mbak Rere ataupun juga si Ikhwan atau laki-laki tadi yang mungkin diserin ser-ser gitu ya sama beliau gitu. Kok Siapa lagi nih? ketawa-ketawa nih Sudah. baca Ustaz Huda masih asik ketik. Ya,
Kita harus menutup kayaknya Pak Oki untuk diskusi kita malam hari ini tentang ta'aruf terhalang jarak, yang ternyata jarak itu bisa menghalangi kalau memang tidak ada niat dan juga azam yang kuat, tetapi justru jarak itu bisa menjadi tantangan kalau misalnya ada eh, kemapanan tadi ya, baik mapan finansial atau mapan keinginan ataupun juga keluarga yang mendukung. Pesannya apa nih sebelum kita tutup? Ya, eh, banyak-banyak musyawarah lah sama orang soleh, orang yang agamanya baik. Ya, Karena eh, ada, saya bahasa Arabnya lupa ini hadis kayaknya. Manis aduh, tasoro atau manis takoro sama manis tasyaro. Ya bang, ada ya bang. ya Gimana itu bang? ada Gimana itu bang? ma khoba man istasyara, tidak akan Rugi rugi orang yang istiqoroh. beristikharah. Terus satu lagi manis tasyaro. Setelah itu kalau nggak Wala salah ma khosira ya, man istasyara. makhosiro wa Tidak manis akan tasyaro. uh, Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Nah, artinya eh, banyak-banyak musyawarah dengan orang baik, orang soleh. Ya. ya, Walaupun masalahnya mungkin terkesan kayak agak sepele ya, jangan ya. Kalau urusan untuk nikah nggak ada yang sepele, semua berat, penting. hmm, Kalau sudah musyawarah, lalu apa itu istikharah. Nah, itu pesan Nabi kalau nggak salah, tidak akan eh, nadima. Oh, sambungannya ini nadima bukan khasira ya. oh ya, Nadima. Nadima itu menyesal. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. ulangi bang, ulangi yang lengkapnya bang, lengkapnya bang. Uh, ma khoba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Betul. Nah, urusan nikah ini urusan penting, sakral dan suci ya. Banyak-banyak musyawarah dengan orang soleh, orang baik, keluarga juga. Dan setelah itu banyak-banyak juga istikharah. Gak akan rugi dan gak akan menyesal. Kira-kira begitulah. Amin. Amin. Terima kasih Bang Oki, semoga Allah berikan keberkahan ya untuk diskusi kita malam hari ini, Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Dan ini juga sekaligus menginformasikan ya kepada teman-teman untuk bulan Oktober, ini adalah live kita, kemudian nanti akan dilanjut bulan November, pekan kedua Bang Oki ya. Salam. Ya, jadi untuk Oktober kita live kita adalah ini, kemudian nanti untuk Novembernya, untuk pekan-pekan berikutnya kita akan bertemu di bulan November, dan akan bertemu insya Allah setiap bulan ya, sekali, Salam. jadi tidak sepekan sekali lagi. Ini saya harus ngunci kunci kamar, melarikan diri dari Yusuf biar nggak, karena dia harus megang gadget kalau saya terlalu sering live ya di rumah. Dan semoga meskipun nanti frekuensinya 1 kali sebulan, ini juga masih tetap bisa memberikan keberkahan dan kebermanfaatan. Salam. Jangan lupa teman-teman yang belum follow ya akun Ngaji Jodoh, silakan bisa dicek di Instagram Ngaji Jodoh dan bisa konsultasi, bisa DM dengan Mbak Oki di Ngaji Jodoh di sana nantinya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.